Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada pagi hari ini kami akan memimpin diskusi untuk metode penelitian dan pengembangan model 4D. Next. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Atasya, selanjutnya Labib, Niza, dan saya Nur Afni. Model yang akan kami bahas pada pagi hari ini adalah model 4D. Nah, pada model 4D ini secara umum dapat dipandang sebagai model untuk pengembangan instruksional. Pengembangan instruksional itu sendiri memiliki tahapan yaitu analisis, desain, dan evaluation. Nah, selanjutnya pada tahun 1974, Tiga Rajan dan Semal memodifikasi model ini menjadi 4 tahap, yaitu analisis, desain, evaluation, dan dissemination. Melalui proses revisi dan pengembangan, tahap ini akhirnya menjadi tahap define, design, develop, dan disseminate. Berikut adalah skema model 4D. Yang pertama adalah tahap pendefinisian. Pada tahap pendefinisian ini berguna untuk menentukan dan mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan dalam proses pembelajaran serta mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan produk apa yang nantinya akan dikembangkan. Dalam tahap ini terdapat beberapa langkah. Yang pertama itu ada analisis awal. Di langkah analisis awal ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan dasar dalam pengembangan. Nah, pada tahap ini akan ditemukan fakta-fakta mengenai masalah-masalah serta alternatif penyelesaian sehingga mudah bagi peneliti untuk menentukan langkah awal apa yang akan dilakukan dalam mengembangkan suatu produk itu. Selanjutnya adalah analisis peserta didik. Analisis peserta didik ini dilakukan dengan cara mengamati karakteristik dari peserta didik. Analisis ini dilakukan dengan mempertimbangkan dari ciri-cirinya, kemampuan peserta didik, serta pengalaman belajar peserta didik itu sendiri. Selanjutnya adalah analisis tugas. Analisis tugas ini bertujuan untuk mengidentifikasi tugas apa yang nantinya akan dilakukan oleh peserta didik. Pada analisis tugas ini, peneliti akan menganalisis kompetensi inti dan kompetensi dasar terkait materi yang akan dikembangkan. Selanjutnya adalah analisis konsep. Analisis konsep ini menentukan isi dalam materi yang akan dikembangkan. Lalu analisis tujuan pembelajaran ini dilakukan untuk menentukan indikator pencapaian pembelajaran. Dengan demikian, setelah kita mengetahui indikatornya, maka kita dapat mengukur apakah tujuan pembelajaran itu sudah tercapai. Selanjutnya adalah tahap perancangan. Setelah mendapatkan permasalahan pada tahap pendefinisian, selanjutnya dilakukan tahap perancangan. Pada tahap perancangan ini bertujuan untuk merancang suatu media yang nantinya akan digunakan dalam pembelajaran. Yang pertama adalah penyusunan tes. Penyusunan tes ini berdasarkan dari tujuan pembelajaran yang tadi sudah ditentukan di awal.
Selanjutnya adalah pemilihan media yang sesuai dengan karakteristik siswa dan kebutuhan siswa. Lalu ada pemilihan format. Pemilihan format ini berkaitan dengan format yang akan digunakan pada media yang akan dikembangkan. Lalu ada rancangan awal. Rancangan awal ini yang dibuat oleh peneliti yang nantinya akan diberi masukan oleh validator. Selanjutnya adalah tahap pengembangan. Pada tahap pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan medianya. Yang pertama ada validasi ahli. Validasi ahli ini berfungsi untuk memvalidasi materi dan media yang tadi sudah dihasilkan. Nah, selanjutnya setelah dilakukan validasi, maka akan dilakukan uji pengembangan. Uji ini dilakukan untuk uji coba apakah hasil ini dapat diterapkan dalam pembelajaran di kelas, meliputi pengukuran pada motivasi belajar siswa atau pengukuran respons siswa seperti itu. Yang selanjutnya adalah tahap diseminasi. Setelah uji coba secara terbatas dan telah dilakukan revisi, tahap selanjutnya ini bertujuan untuk menyebarluaskan media yang sudah dibuat itu. Nah, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya pada setiap tahapnya. Selanjutnya, sesuai dengan namanya, model 4D terdiri dari 4 tahapan utama, yaitu define atau pendefinisian, desain perancangan, develop pengembangan, dan disseminate atau penyebaran. Nah, masing-masing dari 4 tahap ini mempunyai tahapan lagi yang terperinci, yang masing-masing tahapannya itu mempunyai tujuannya. Yang pertama, ada tahap pendefinisian. Nah, tujuan dari tahap pendefinisian ini nanti menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat pembelajaran diawali dengan analisis tujuan dari batasan materi yang dikembangkan perangkatnya. Nah, tahap define ini mencakup 5 langkah pokok, yaitu analisis ujung awal, ujung depan, yang kedua analisis siswa, yang ketiga analisis ujung depan, keempat analisis konsep, dan yang kelima perumusan tujuan pembelajaran. Analisis ujung depannya ini nanti tujuannya memunculkan dan menetapkan masalah dasar yang dihadapi dalam pembelajaran. Hasil dari tahap ini merupakan gambaran fakta, harapan, dan alternatif penyelesaian masalah dasar yang memudahkan dalam penentuan atau pemilihan bahan ajar yang akan dikembangkan. Selanjutnya, analisis siswa itu tujuannya menelaah tentang karakteristik siswa yang terjadi sesuai dengan desain pengembangan perangkat pembelajaran. Hasilnya nanti merupakan gambaran karakteristik siswa. Selanjutnya yang ketiga ada analisis konsep. Tujuannya untuk mengidentifikasi konsep pokok yang akan diajarkan, menyusun dalam bentuk hierarki, dan merinci konsep individu ke dalam hal yang kritis dan yang tidak relevan. Tahap keempat yaitu analisis tugas untuk mengidentifikasi keterampilan utama yang akan dikaji oleh peneliti dan menganalisisnya ke dalam himpunan keterampilan tambahan yang mungkin diperlukan. Dan yang terakhir, perumusan tujuan pembelajaran itu untuk merangkum hasil dari analisis konsep dan analisis tugas untuk menentukan perilaku objek penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah tahap rancangan. Nah, tahap rancangan ini digunakan untuk merancang perangkat pembelajaran. Nah, yang terdiri dari satu itu penyusunan standar tes. Yang kedua adalah pemilihan media. Yang ketiga adalah pemilihan format. Yang keempat adalah membuat rancangan awal desain. Nah, yang pertama itu penyusunan tes acuan. Nah, merupakan langkah yang menghubungkan antara tahap pendefinisian dengan tahap perancangan. Tahap ini disusun berdasarkan spesifikasi tugas pembelajaran dan analisis siswa, kemudian selanjutnya disusun kisi-kisi tes hasil belajar. Yang kedua, ada pemilihan media dilakukan untuk mengidentifikasi media pembelajaran yang relevan dengan karakteristik materi. Pemilihan media ini dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan bahan ajar dalam proses pengembangan bahan ajar pada pembelajaran yang ada di kelas. Yang ketiga, ada pemilihan format digunakan untuk mendesain atau merancang isi pembelajaran, pemilihan strategi, pendekatan, metode pembelajaran, dan sumber belajar. Yang keempat, ada rancangan awal. Yang dimaksud adalah rancangan seluruh perangkat pembelajaran yang harus dikerjakan sebelum uji coba dilaksanakan. Hal ini meliputi berbagai aktivitas pembelajaran yang struktur seperti membaca teks, wawancara, dan praktek kemampuan pembelajaran yang berbeda melalui praktek mengajar. Yang ketiga ada tahap pengembangan. Tahap ini bertujuan untuk menghasilkan bentuk akhir perangkat pembelajaran setelah melalui revisi berdasarkan masukan para ahli dan data hasil uji coba. Nah, tahap ini terdiri dari dua langkah. Yang pertama adalah penilaian ahli yang diikuti dengan revisi. Yang kedua, uji coba pengembangan. Yang pertama itu atau disebut dengan validasi ahli, yang merupakan penilaian para ahli terhadap perangkat pembelajaran yang mencakup format, bahasa, ilustrasi, dan isi. Nah, berdasarkan masukan dari para ahli ini, materi pembelajaran akan direvisi untuk membuatnya lebih tepat, efektif, mudah digunakan, dan memiliki kualitas teknis yang tinggi. Yang kedua, ada uji coba pengembangan. Uji coba pengembangan ini dilakukan di lapangan untuk memperoleh masukan langsung berupa respon, reaksi, komentar siswa, dan para pengamat terhadap perangkat pembelajaran yang disusun. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Radit. Selanjutnya adalah tahap penyebaran. Tujuannya yaitu mempromosikan produk pengembangan agar bisa diterima pengguna baik individu, satu kelompok, atau sistem. Tahap ini merupakan tahap penggunaan perangkat yang telah dikembangkan pada skala yang lebih luas, misalnya di kelas lain, di sekolah lain, oleh guru yang lain. Tujuan lain yaitu untuk menguji efektivitas penggunaan perangkat di KMB atau kelas belajar mengajar. Tahapan penyebaran itu ada 4. Yang pertama adalah tahap analisis pengguna, yaitu adalah langkah awal dalam tahapan diseminasi untuk mengetahui atau menentukan penggunaan produk yang telah dikembangkan. Yaitu pengguna produk bisa dalam bentuk individu atau perorangan atau kelompok. Yang kedua yaitu penentuan strategi dan tema penyebaran. Adalah rancangan untuk mencapai penerimaan produk oleh calon pengguna produk pengembangan. Beberapa strategi penyebaran yang tepat digunakan berdasarkan asumsi pengguna, diantaranya adalah strategi nilai, strategi rasional, strategi didaktik, strategi psikologis, strategi ekonomi, dan strategi kekuasaan. Yang ketiga adalah waktu. Selain menentukan strategi dan tema, peneliti juga harus merencanakan waktu penyebaran. Selain menentukan strategi dan tema, peneliti juga harus merencanakan
merencanakan waktu penyebaran. Keempat, pemilihan media penyebaran. Media tersebut dapat berbentuk jurnal pendidikan, majalah pendidikan, konferensi, pertemuan, dan perjanjian dalam berbagai jenis, serta melalui pengiriman lewat email. Dan ini jurnal yang, contoh jurnalnya yaitu judulnya yang pengembangan perangkat pembelajaran fisika model inquiry terbimbing berbantuan laboratorium virtual untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif peserta didik. Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan produk berupa perangkat pembelajaran model inquiry terbimbing berbantu laboratorium virtual untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif peserta didik. Ini menggunakan tahap 4D, di mana pada tahap definisi atau define itu, tahap ini terdiri dari analisis awal, analisis tugas, analisis spesifikasi tujuan pembelajaran. Yang kedua ada tahap perencanaan atau tahap desain. Ini merupakan tahap yang merancang draft awal perangkat pembelajaran yang akan digunakan dalam materi elastisitas dan hukum Hooke. Yang ketiga yaitu ada tahap development atau pengembangan. Yang tahap development merupakan tahap untuk menghasilkan produk pengembangan yang dilakukan melalui dua langkah, yaitu uji validasi produk oleh validator ahli terdiri dari 3 dosen dan 3 guru praktisi, serta uji coba secara terbatas pada kelas 11 IPA 3. Lalu yang terakhir itu tahap penyebarluasan. Pada tahap ini merupakan tahap akhir penelitian yang peneliti menyebarkan hasil penelitian artikel ilmiah yang telah disubmit pada e-jurnal. Ya, saya kembalikan ke moderator. Nah, itu tadi pemaparan dari kelompok 1. Untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Termin pertama untuk 3 penanya. Bagi yang ingin bertanya silahkan raise hand atau bisa langsung menyalakan mikrofon. Terima kasih. Mohon maaf, mohon izin bertanya. Iya, silakan. Baik, di sini saya Ismi Nursiami, mohon izin bertanya kepada presenter. Berdasarkan penjelasan dari presenter yang telah sampaikan tadi, kira-kira model 4D ini itu cocok untuk topik pengembangan yang seperti apa? Apakah semua topik pengembangan itu cocok dengan model 4D ini? Atau hanya beberapa saja? Apabila hanya beberapa saja, apakah ada karakteristik atau kriteria tertentu sehingga kita itu bisa menerapkan model 4D ini dalam topik pengembangan yang kita angkat? Terima kasih. Terima kasih kembali, izin mengklarifikasi. Tadi pertanyaan dari Ismi, model 4D ini cocok untuk topik pengembangan apa, serta karakteristik, apakah ada karakteristik tertentu untuk menggunakan topik pengembangan ini? Apakah benar seperti itu pertanyaannya? Iya, mungkin lebih detailnya kayak model 4D ini itu cocok untuk topik pengembangan yang seperti apa. Jadi
misal kita ambil multimedia pengembangan multimedia interaktif itu apakah cocok digunakan 4D ataukah semua pengembangan penelitian itu menggunakan 4D itu cocok semua. Nah, kemudian apabila hanya beberapa model pengembangan hanya beberapa topik pengembangan saja, itu adakah karakteristik atau kriteria tertentu sehingga kita bisa melakukan atau menerapkan model penelitian pengembangan 4D ini dalam topik pengembangan yang diangkat. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kami buka untuk sesi pertama ini 3 penanya. Mohon izin bertanya. Silahkan. Iya. Untuk tahap diseminasi, itu kan tadi penyebaran di kelas lain atau sekolah lain seperti itu. Nah, untuk mengatakan bahwa media, misal pengembangan media itu efektif, apakah perlu beberapa sekolah atau hanya satu sekolah saja cukup? Terima kasih. Terima kasih kembali, Ayu. Satu lagi, ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Afni. Iya, silakan Melisa. Ya. Sebelumnya perkenalkan saya Melisa, izin bertanya ke kelompok 1 untuk kelebihan dan kekurangan model 4D ini seperti apa? Dan apakah menurut kelompok 1 dari kelebihan-kelebihan yang disebutkan nantinya model 4D ini worth it atau disarankan untuk menjadikan 4D ini sebagai model pengembangan dalam penelitian kita nantinya? Seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali.
Baik, untuk pertanyaan pertama dari Ismi Nur Siami akan dijawab oleh Atasya. Izin menjawab. Tadi kan Ismi bertanya model 4D itu cocok digunakan dalam penelitian atau pengembangan apa gitu ya. Setelah kami baca lagi menurut jurnal, dalam pengembangan lebih lanjut, penelitian dan pengembangan model 4D ini juga sering digunakan dalam penelitian dan pengembangan bahan ajar seperti modul, LKS, sama buku ajar. Tapi tidak hanya itu saja, peneliti dapat menggunakan model ini untuk mengembangkan produk lain. Karena pada prinsipnya, inti dari prosedur pengembangan produk itu ada di model 4D. Sekian jawaban yang dapat kami jawab. Mungkin sudah jelas atau belum? Jadi untuk semua topik pengembangan itu bisa dilakukan dengan model 4D ya? Ya, selama prosedurnya pengembangan. Oh iya, baik. Terima kasih. Sama-sama. Baik, untuk pertanyaan ketiga dari Melisa akan dijawab oleh Niza. Kepada Niza, waktu kami persilahkan. Ya, izin menjawab dari pertanyaan Melisa yang mengenai kelebihan dan kekurangan dari model 4D. Nah, kelebihannya yang pertama, lebih tepat untuk digunakan sebagai media mengembangkan perangkat pembelajaran, bukan untuk mengembangkan sistem pembelajaran. Nah, kemudian uraian dari model 4D ini tampak lebih lengkap dan sistematis. Kemudian dalam pengembangannya melibatkan penilaian ahli, sehingga sebelum dilakukan uji coba di lapangan, perangkat pembelajaran telah dilakukan revisi berdasarkan penilaian, saran, dan masukan para ahli. Sedangkan kekurangannya adalah tidak ada kejelasan mana yang harus dilakukan, yang harus didahulukan antara analisis konsep dan analisis tugas. Oke, terima kasih, Niza. Oke, sudah semua ya pertanyaannya ya. Baik, jadi untuk 4D model ini merupakan tahapan yang simple. Jadi mulai define, design, develop, and disseminate it